Perkenalkan, nama saya Septia Dwi Wahyuni, NIM 21231032 dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi pada mata kuliah Fisika Umum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Mutian MPD, yaitu tentang laporan virtual lab kalor sebagai salah satu bentuk perubahan energi dan laporan virtual lab gas ideal. 1. Laporan virtual lab kalor sebagai salah satu bentuk perubahan energi. Tujuan percobaan kali ini adalah yang pertama, mengetahui pengaruh suhu terhadap energi yang tersimpan. Yang kedua, mengetahui pengaruh jenis benda terhadap energi yang tersimpan. Yang ketiga, mengetahui perubahan energi yang terjadi pada beberapa sistem energi. Dengan adanya percobaan ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengajukan gagasan penyelesaian masalah mengenai suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan metode ilmiah serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Teori dasar. Berdasarkan hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa jumlah energi dari sebuah sistem tertutup itu tidak akan berubah, energi akan tetap sama. Energi tersebut tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan oleh manusia, namun energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya. Yuk kita lakukan percobaannya. Pertama, kita buka aplikasi PET Simulation. Kemudian kita pilih bentuk dan perubahan energi. Kita klik, tunggu sampai proses loadingnya selesai. Kita klik bagian pendahuluan. Lalu akan muncul tampilan awalnya seperti dalam layar. Kita klik simbol energi untuk mengetahui jumlah energi. Kemudian kita atur, kita tempatkan kubus atau iron ke atas tungku. Amati jumlah energi awal dalam kubus, kemudian kita tarik tuas termometer untuk mengetahui jumlah energi awal yang terdapat dalam kubus adalah 6. Selanjutnya, ketika kita tambahkan panasnya atau suhunya, maka jumlah energi di dalam kubus akan bertambah. Kita bisa lihat dalam layar bagaimana kemudian kita bisa hitung jumlah energi terakhir yang ada dalam kubus. Untuk percobaan selanjutnya, kita akan lakukan menggunakan bata, di mana kita naikkan bata ke atas tungku dan kita amati jumlah energi awal dalam bata, yaitu 2 Joule. Selanjutnya ketika kita panaskan, maka energi di dalam bata akan bertambah banyak. Bisa dilihat dalam layar, dan kita bisa hitung hasil energi akhir yang masih ada di dalam bata. Kemudian kita juga akan melakukan percobaannya menggunakan air. Kita tempatkan termometer di sampingnya, kemudian kita atur panasnya, kita naikkan suhunya, dan ternyata energi di dalam air akan bertambah seiring meningkatnya suhu yang diberikan. Jadi, kalor dapat mengubah energi yang terkandung dalam suatu zat. Lantas, bagaimana jika air ini kita dinginkan? Ternyata, ketika air didinginkan, maka energi yang ada di dalam air akan keluar seiring dengan suhu yang semakin menurun. Percobaan selanjutnya kita akan membuktikan mengenai bentuk dan perubahan energi pada sistem. Bagaimana energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Di awal kita klik simbol energi, di sini kita akan mengetahui energi apa yang terjadi ketika benda tersebut digerakkan. Pertama, kita menggunakan seseorang yang sedang memainkan sepeda. Ketika orang tersebut mengayuh sepeda, terjadi perubahan energi dari energi kimia menuju energi mekanik. Setelah sampai kepada turbin, energi tersebut diubah menjadi energi elektrik yang kemudian menjadi energi panas dan bisa memanaskan air. Kita bisa lihat bagaimana bentuk perubahan energi dari satu sistem ke sistem lainnya. Selanjutnya kita akan menggunakan keran air. Energi awal dari keran air yang muncul adalah energi mekanik.
Kemudian setelah dia mencapai turbin, energi mekanik tersebut diubah menjadi energi elektrik, di mana energi elektrik ini nantinya akan diubah menjadi energi panas yang bisa menghangatkan air dan menaikkan suhu di atas air. Selanjutnya kita menggunakan sinar matahari. Ternyata pada sinar matahari ini tidak terjadi perubahan energi yang dapat menggerakkan turbin, di mana sinar matahari ini hanya menghasilkan energi cahaya dan turbin tidak bereaksi terhadapnya. Selanjutnya kita menggunakan teko uap panas, di mana uap panas yang berasal dari teko ini akan menggerakkan turbin dan menghasilkan energi mekanik yang kemudian diubah menjadi energi kinetik dan diubah lagi menjadi energi panas. Kita akan mengganti sistem yang kedua, di mana kita menggunakan panel surya. Untuk yang pertama kita menggunakan anak yang sedang mengayuh sepeda. Ternyata anak yang sedang mengayuh sepeda ini tidak menghasilkan perubahan energi terhadap panel surya, di mana energi kimia yang dihasilkan tidak berpengaruh terhadap panel surya. Selanjutnya kita menggunakan keran air. Energi mekanik yang dihasilkan dari keran air juga tidak berpengaruh terhadap panel surya, sehingga tidak menimbulkan terjadinya perubahan energi. Kemudian kita menggunakan cahaya matahari. Nah, ternyata cahaya matahari ini dapat menghasilkan perubahan energi dari energi cahaya menuju energi elektrik dan kemudian diubah lagi menjadi energi panas. Jadi cahaya matahari dapat ditangkap oleh panel surya. Kemudian ketika kita menggunakan teko uap, panas yang dihasilkan dari teko uap ini juga tidak berpengaruh terhadap panel surya, sehingga tidak terjadi perubahan energi. Inilah hasil percobaan mengenai perubahan energi pada sistem. Kita masukkan semua data hasil pengamatan ke dalam tabel yang telah disediakan. Pengolahan data. 1. Perhatikan gambar yang tampak pada bagian intro. Pada saat benda belum diberi perlakuan, apakah benda sudah memiliki energi? Sebelum benda diberikan perlakuan, maka benda sudah memiliki energi. Jumlah energi pada benda berbeda-beda tergantung pada jenis benda. Soal yang kedua, bagaimanakah yang terjadi pada termometer saat panas diubah dari cool normal ke heat? Pada saat pemanas diubah, maka suhu yang diukur pada termometer akan bertambah. Ketika diturunkan ke cool, suhu termometer akan turun. Dan ketika diubah ke arah heat, maka suhu termometer berubah naik. Untuk pertanyaan ketiga, apakah yang terjadi pada jumlah energi yang tersimpan pada saat suhu yang ditunjukkan termometer semakin tinggi? Ketika suhu yang ditunjukkan termometer semakin tinggi, maka jumlah energi yang tersimpan akan bertambah banyak. Dan pada saat tertentu, energi tersebut akan lepas ke udara. Pertanyaan yang keempat, apakah perbedaan jenis benda berpengaruh terhadap besarnya energi yang tersimpan pada benda? Ya, perbedaan jenis benda akan berpengaruh terhadap jumlah energi yang disimpan pada benda tersebut. Pertanyaan nomor 5, buatlah grafik hubungan antara jumlah energi yang tersimpan pada benda dengan benda pertama, benda kedua, dan juga benda ketiga. Untuk pertanyaan nomor 6, apakah fungsi sistem pertama? Sistem pertama berfungsi untuk menghasilkan energi. Yang pertanyaan nomor 7, apakah fungsi sistem kedua? Sistem kedua berfungsi untuk memproses energi. Pertanyaan nomor 8, apakah fungsi sistem ketiga? Sistem ketiga berfungsi untuk menghasilkan atau sebagai dampak dari adanya perubahan energi. Untuk pertanyaan nomor 9, apakah suatu ketika ketiga sistem tersebut dihubungkan pasti akan terjadi perubahan energi? Jawabannya adalah tidak. Contohnya ketika sistem 1 berupa sinar matahari, sistem kedua berupa turbin, serta sistem ketiga berupa air, maka tidak terjadi perubahan energi apapun. Pertanyaan nomor 10, perubahan energi apa saja yang terjadi dalam sistem tersebut? Perubahan energi yang terjadi yaitu dari perubahan energi mekanik menuju energi elektrik menuju energi panas, kemudian energi dari energi panas menuju energi mekanik menuju energi elektrik dan juga menjadi energi panas. Selanjutnya dari energi kimia berubah menjadi energi mekanik dan energi panas dan perubahan energi lainnya. Tugas akhir. 1. Kemukakan pendapat Anda tentang pengaruh suhu terhadap energi. Apabila suhu rendah, maka jumlah energi akan berkurang.
Namun, apabila suhu tinggi, maka jumlah energi akan bertambah. Kedua, kemukakan pendapat Anda tentang pengaruh jenis benda terhadap energi yang disimpan. Setiap benda memiliki jumlah energi yang berbeda. Semakin padat suatu benda, maka jumlah energi yang di dalamnya semakin sedikit. Pertanyaan ketiga, kemukakan pendapat Anda tentang energi yang terjadi pada beberapa sistem energi. Jawab, perubahan energi yang terjadi oleh suatu benda mengalami perubahan akibat adanya perlakuan, dan perubahan tersebut berubah lagi akibat adanya berubahnya bentuk sistem. Pertanyaan keempat, buatlah kesimpulan berkaitan dengan praktikum. Kalor adalah perpindahan energi oleh suatu benda karena pengaruh tertentu. Semakin rendah suhu, maka kalor yang dihasilkan maka semakin sedikit. Massa benda juga mempengaruhi kalor. Semakin padat benda, maka jumlah energi yang ada akan semakin sedikit. 2. Laporan virtual lab gas ideal. Tujuan percobaan kali ini yaitu untuk menentukan pengaruh perubahan suhu terhadap volume suatu gas ideal dalam ruang tertutup, untuk menentukan pengaruh jumlah molekul terhadap volume suatu gas ideal dalam ruang tertutup, membandingkan kecepatan relatif dan gas ringan dalam ruang tertutup, mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan teori kinetik gas. Dengan ada percobaan ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk menentukan pengaruh perubahan suhu dan jumlah molekul terhadap volume gas ideal, mengukur kapasitas kalor dan kalor jenis materi, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Yuk, kita mulai percobaannya. Pertama, kita buka aplikasi PET, kemudian pilih Gas Properties. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita isi ruangan dengan menggunakan gas dengan cara memompa pompa udara. Kemudian akan keluar gelembung-gelembung gas. Lalu kita klik bagian pressure atau tekanan yang konstan. Jadi kita akan mengukur bagaimana pengaruh suhu dan juga volume dengan menggunakan tekanan yang konstan. Jumlah partikelnya yaitu sebanyak 175 partikel. Kita atur suhunya, kita naikkan, kita turunkan, dan juga bisa kita naikkan. Bisa terlihat di sini bagaimana ketika kita naikkan suhunya, maka volumenya akan bertambah. Ketika kita turunkan suhunya, maka volumenya akan berkurang dalam tekanan yang tetap. Selanjutnya kita akan mengukur bagaimana pengaruh volume dan juga tekanan pada suhu yang konstan. Kita isi ruangan terlebih dahulu dengan menggunakan gas. Selanjutnya kita klik temperatur dan konstan untuk pada suhu 200 Celcius. Kemudian kita bisa atur tekanannya. Terlihat di sini tekanannya akan berubah-ubah. Apabila kita besarkan volumenya, maka tekanannya akan mengecil. Namun, apabila kita kecilkan volumenya, maka tekanannya akan bertambah banyak atau bertambah besar dalam jumlah partikel yang sama. Bisa dilihat dalam layar. Simpulkan bahwa volume yang besar dapat memperkecil tekanan dan volume yang kecil akan memperbesar tekanan. Ya, kita klik yang bagian export. Kita akan melihat perbandingan antara gas berat dan juga gas ringan, kecepatan relatif gas berat dan juga gas ringan. Kita klik semua item yang ada, dan di sini terlihat di sini terlihat partikel yang ada di dan partikel besikan yang ada di dalam ruangan itu sekitar 100 partikel. We belong to you, Ya Rabb, we raise our hands, forever we thank you. अल्लाह किया करो, दुनिया किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो, अल्लाह ही अल्लाह।
Pengolahan data. 1. Hitunglah kapasitas kalorimeter dengan menggunakan rumus di atas untuk setiap data yang diperoleh, kemudian dimasukkan ke dalam tabulasi kalor pada kolom terakhir. Kemudian soal nomor 2, nyatakan hasil deviasi perhitungan ke tabulasi data berikut. Soal yang ketiga, kapasitas kalorimeter yang didapat akan memenuhi. Yang keempat, hitunglah kapasitas kalor jenis logam dengan memenuhi rumus di atas, dan untuk setiap data yang diperoleh, masukkanlah hasilnya ke dalam tabulasi perhitungan berikut. Soal yang kelima, kapasitas kalorimeter yang dilaporkan akan memenuhi sebagai berikut. Tugas akhir. 1. Kemukakan pendapat saudara tentang pengaruh perubahan suhu terhadap volume gas ideal. Bagaimana perubahan tekanan suhu gas dipanaskan atau didinginkan? Jawab. Perubahan suhu terhadap volume gas ideal sangat mempengaruhi temperatur dan juga tekanan yang ada di dalam ruangan tersebut. Hal yang kedua, kemukakan pendapat saudara tentang pengaruh jumlah partikel terhadap volume gas ideal. Bagaimana perubahan tekanan saat jumlah molekul ditambah atau dikurangi? Jawab. Jumlah partikel berpengaruh terhadap volume gas yang dihasilkan. Semakin sedikit jumlah partikel, maka volume yang dihasilkan akan semakin kecil. Perubahan jumlah molekul juga berpengaruh terhadap besarnya tekanan. Semakin banyak jumlah molekul, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Untuk pertanyaan ketiga, menurut saudara, apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan kecepatan molekul gas berat dan juga gas ringan? Jawab, semakin meningkat temperaturnya, maka kecepatan gerak molekul-molekul gas juga akan semakin meningkat. Semua gas pada temperatur yang ditentukan memiliki energi kinetik rata-rata yang sama. Molekul gas yang lebih ringan bergerak dengan lebih cepat dibandingkan dengan molekul gas yang lebih berat. Yang terakhir, buatlah kesimpulan saudara terkait tujuan praktikum. Jawab, pada praktikum kali ini saya dapat memahami lebih dalam mengenai gas ideal. Faktor apa saja yang mempengaruhi gas ideal, bagaimana pengaruh suhu terhadap volume suatu gas ideal, dan mengetahui pengaruh jumlah molekul terhadap volume suatu gas ideal. Selain itu, saya juga dapat membandingkan kecepatan relatif gas berat dan gas ringan dalam ruang tertutup. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.